Jadi medula spinalis ini merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Jadi dia berjalan mulai dari foramen magnum sampai di lumbal 1, 2. Kemudian medula spinalis ini menempati ruangan yang disebut dengan kolum vertebralis. Kemudian nanti dari medula spinalis ini akan berujung namanya adalah konus medularis ya. Jadi dia menonjol gitu, konus medularis. Kemudian dari konus medularisnya dan filum medularis itu nanti akan membentuk yang disebut dengan cauda equina. Jadi serabut-serabut saraf yang keluar dari ujung medula spinalis seperti gambarnya seperti ekor kuda. Medula spinalis ini berjalannya traktus yang nanti sifatnya adalah sensoris maupun motoris. Kemudian secara anatomi bagian luar dari medula spinalis itu adalah white matter, sedangkan bagian dalamnya adalah gray matter. Kalau yang white matter itu adalah akson-akson dari traktus ascending maupun traktus descending, sedangkan yang bagian dari gray matter itu nanti isinya adalah badan sel neuron untuk sensoris maupun motoris. Kemudian ini gambarnya ya. Kemudian di sini ada cekungan, 2 cekungan yaitu visura medularis anterior, di sini visura medularis posterior. Jadi ini yang luar adalah white matter, kemudian yang dalamnya adalah gray matter. Hanya ini aja yang bentuknya seperti ini. Kalau yang lain itu dalamnya white matter, luarnya gray matter. Kemudian ini ada yang disebut dengan kornu. Jadi tonjolan yang di sebelah atas ini belakang ya, belakang dan anterior ini ada tonjolan, ini namanya kornu posterior. Kalau yang ini adalah kornu anterior, kanan kiri. Nah, kornu posterior ini tempat masuknya serabut saraf perifer yang sifatnya sensoris, sedangkan yang kornu anterior itu adalah tempat keluarnya serabut saraf perifer yang sifatnya motoris. Serabut saraf yang keluar dan masuk melalui celah intervertebralis menuju ke medula spinalis namanya adalah nervus spinalis. Jadi nervus spinalis itu nanti terbagi menjadi sensoris visceral, sensoris somatis, kemudian kalau yang motorisnya, motoris somatis, motoris visceral yang terdiri dari parasimpatis dan simpatis. Nah, ini gambarnya. Jadi medula spinalis itu mulai dari foramen magnum sampai ke bawah di lumbal 1, 2 ya. Jadi bagian ini disebut dengan konus medularis, kemudian ini adalah filum medularis. Kemudian ini yang bentuknya seperti ekor kuda ini namanya adalah cauda equina. Kemudian saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis ini namanya adalah saraf spinalis. Saraf spinalis itu nanti akan terdiri dari 31 pasang ya. Jadi di cervical itu 8, di thoracal 12, 20, kemudian lumbal 5, sakral 5, koksigiusnya 1, sehingga totalnya adalah 31 pasang. Fungsi dari medula spinal itu adalah sebagai jalur berjalannya
traktus ascending maupun descending, di mana dia juga berperan untuk pengaturan gerakan dari otot-otot rangka, kemudian juga berperan di dalam gerakan refleks yang sifatnya involunter. Nah, ini ya saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis, ini namanya adalah saraf spinalis. Kemudian medula spinalis ini juga akan dibungkus oleh meningen. Jadi sama dengan meningen yang membungkus otak, dia terdiri dari 3 lapis ya. Jadi ada dura mater, kemudian arachnoid, dan yang melekat di dalam adalah pia mater. Berikutnya ini adalah jalurnya ya. Jalurnya kita lihat di gambar yang sebelah posterior. Jadi misalnya ada rangsangan yang diterima di daerah posterior, apakah itu rangsangan dari kulit ya, dari kulit misalnya, kemudian dari proprioseptif. Nah, ini nanti akan masuk ke kornu posterior. Jadi dari sini ya nanti akan masuk ke serabut saraf perifer yang sifatnya sensoris, kemudian dia masuk ke kornu posterior. Nah, dari kornu posterior ini nanti akan lanjut naik ke otak, kemudian jawaban dari otak akan turun lagi, kemudian sampai di medula spinalis nanti akan keluar serabut saraf yang sifatnya motoris, yang keluar dari kornu anterior ya. Kornu anterior ini nanti akan masuk ke ventral root, kemudian dari ventral root ini nanti dia akan masuk ke ke motoris ya, ke motoris, misalnya ke daerah otot-otot di daerah otot-otot di daerah yang bagian belakang ya. Kemudian bisa juga nanti dia akan bercabang ke simpatisnya. Jadi di sini ada rami komunikans namanya. Jadi nanti akan keluar serabut saraf simpatisnya menuju ke ganglion. Kemudian dari ganglion ini nanti akan lanjut ke organ. Jadi saya ulangi, jadi kalau misalnya yang bagian belakang diterima oleh reseptor masuk ke serabut saraf sensoris menuju kornu posterior ya. Kemudian jawabannya itu nanti adalah dari kornu anterior kemudian menuju ke bagian dorsal ya. Kalau ke bagian ventral itu berarti ke daerah badan yang bagian depan. Kalau rami posterior atau dorsal itu ke daerah bagian belakang, tubuh kita bagian belakang. Nah, itu nanti akan masuk ke otot. Kemudian kalau yang misalnya dari depan itu ya sama ya. Jadi rangsangan akan diterima oleh reseptor masuk ke serabut saraf sensoris kemudian menuju ke kornu posterior. Dari kornu posterior nanti akan keluar motorisnya dari kornu anterior kemudian menuju ke rami anterior sehingga memberikan inervasi di daerah tubuh bagian depan. Berikutnya adalah traktus yang ada di medula spinalis, itu ada traktus ascending dan traktus descending. Jadi kalau traktus ascending ini fungsinya untuk menyalurkan rangsangan, baik itu rangsangan nyeri, rangsangan getar, kemudian juga rangsangan proprioseptif dari permukaan maupun dari visceral. Kemudian ini nanti alurnya ya, itu ada yang disebut dengan spinothalamikus. Jadi kalau spinothalamikus itu dia khusus untuk menyalurkan rangsangan nyeri, rangsangan suhu, kemudian nyeri dan suhu ya. Jadi ini nanti akan masuk ke kornu dorsal
dari kornu posterior. Ini masuk ke kornu posterior, dari kornu posterior nanti harus menyilang dia. Menyilang kemudian naik ke atas sampai ke korteks di parietal. Nanti di sini akan ada jawaban persepsi tentang nyeri, lokasi, kemudian derajat dari nyerinya. Kemudian berikutnya adalah spinoretikuler. Spinoretikuler ini juga menyalurkan signal nyeri ya. Signal nyeri ini juga nanti akan mengalami menyeberang atau mengalami diskusasionya ini juga di medula spinalis. Berikutnya adalah spinocerebralis, ini berfungsi untuk menyalurkan rangsangan proprioseptif dari otot ya. Jadi nanti dia akan menuju ke medula spinalis, jadi dari otot kemudian masuk ke kornu posterior medula spinalis, kemudian dia akan menuju ke cerebellum. Jadi ini ya. Jadi ini yang dari otot itu kan tadi spinocerebralis. Jadi dari otot, kemudian dari naik masuk ke kornu posterior di medula spinalis, terus dia masuk ke nanti ke cerebellum. Kemudian kalau yang rangsangan sentuh, rangsangan tekan, getar itu nanti masuk ke kornu posterior, kemudian dia akan naik terus di nukleus gracilis dan nukleus cuneatus ya. Itu nanti dia akan menyilang di medula oblongata, kemudian baru dia naik ke otak bagian kontralateral. Jadi kalau rangsangannya itu berada di sebelah kanan, maka otak yang menerima adalah otak sebelah kiri. Kemudian kalau nyeri itu atau suhu ya, itu nanti akan masuk ke kornu posterior, kemudian langsung menyeberang di medula spinalis, kemudian naik ke otak bagian kontralateral. Ini melalui traktusnya adalah spinothalamikus. Kalau yang getar tekan raba itu namanya adalah lemniscus medialis. Untuk yang motoris atau yang descending yang melewati medula spinalis itu ada dua jalur, yaitu jalur piramidal dan jalur ekstrapiramidal. Kalau jalur piramidal ini namanya adalah kortikospinal lateral, ventral, dan kortikobulbar. Kemudian awalnya itu berasal dari otak ya, dari cerebrum, kemudian dia akan turun menuju ke medula spinalis. Jadi 80% ini nanti proses penyilangannya itu ada di medula oblongata, sedangkan 20% menyilangnya ada di medula spinalis. Fungsinya itu adalah kalau yang kortikospinalis lateral itu untuk gerakan yang yang kecil gitu ya. Kemudian kalau ventral itu untuk postur tubuh. Jadi untuk gerakan misalnya kita bisa berdiri, kita bisa duduk, itu adalah gerakan postural tubuh, itu berasal dari kortikospinal yang ventral. Kemudian kalau yang ekstrapiramidal ini berasal dari daerah midbrain dan pons, yaitu nanti traktusnya adalah rubrospinal, vestibulospinal, retikulospinal, dan tektospinal. Ini berasal dari brainstem dan tidak ada peranan dari korteks cerebri. Kemudian semuanya nanti akan terjadi proses penyilangan kecuali
tractus vestibulospinal. Fungsinya adalah untuk mengatur postur dari tubuh, kemudian juga gerakan-gerakan involunter dari otot. Nah, ini adalah jaras atau traktus kortikospinal ya, berasal dari ini kanan kiri ya. Jadi misalnya yang dari otak sebelah kiri dari korteks motoris turun ke talamus, kemudian ke midbrain, terus ke medula oblongata, kemudian dia di sini akan mengalami proses penyilangan ya. Penyilangan kemudian menuju ke medula spinalis kontralateral, sehingga dia nanti akan keluar ke ini kornu anterior yang sisi kontralateral. Jadi kalau dari otak kanan nanti dia akan memberikan mengatur gerakan otot di badan sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri nanti akan mengatur badan sebelah kanan. Jadi traktus kortikospinal tadi kan ada yang lateral, ada anterior, dan kortikobulbar. Kalau yang lateral ini hanya sekitar 90% ya. Dia sifatnya adalah lateral, kemudian anterior ini sekitar 10%. Kemudian yang kortikobulbar ini nanti akan keluar membentuk nervus cranialis ya. Nervus cranialis 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Jadi ini untuk gerakan-gerakan di daerah wajah, misalnya gerakan dari mata, lidah, kemudian proses mengunyah, kemudian juga proses bicara. Ini yang kortikobulbar. Kalau yang anterior tadi untuk gerakan ya, gerakan terutama untuk leher dan otot-otot di daerah ini di daerah ekstremitas superior. Kemudian kalau yang lateral ini juga untuk gerakan terutama di daerah ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Terbanyak adalah yang lateral kortikospinal. Ini tadi sama ya. Oh, sedikit. Ini yang ekstrapiramidal tadi ya. Jadi dia berasal dari brainstem tanpa melibatkan otot, melibatkan otak atau korteks, sehingga dia nanti langsung menuju ke medula spinalis. Ini adalah yang jaras ekstrapiramidal tadi ya, tektospinal, retikulospinal, vestibulospinal. Kemudian yang termasuk sistem ekstrapiramidal itu adalah ini. Jadi di basal ganglia, yaitu mulai dari corpus striatum. Corpus striatum itu kan terdiri dari putamen, globus pallidum, dan caudatus ya. Kemudian nukleus di subthalamik, substantia nigra itu ada di midbrain ya. Dan red nucleus ini semuanya ada di midbrain. Kemudian formatio reticularis juga ada di midbrain. Kemudian nanti masuk ke di spinal ya. Jadi ada vestibulospinal, tektospinal, retikulospinal, kemudian baru nanti akan masuk ke otot ya, sehingga menyebabkan otot itu gerakannya nanti menjadi lebih halus ya. Nah, ini adalah fungsi medula spinalis untuk refleks. Jadi refleks itu adalah gerakan yang tidak disadari akibat rangsangan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak melibatkan otak. Ya. Jadi misalnya kita lakukan ketok di tendon di tendon dari quadriceps femoris di patella.
maka responnya itu kan langsung akan terjadi ekstensi dari tungkai bawah ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi pada saat ketok tadi, ligamen tadi, itu nanti akan masuk melalui serabut saraf periferik sensoris menuju ke kornu posterior. Nah, dari kornu posterior medula spinalis ini tidak langsung naik ke korteks, tapi langsung ganti neuron ke serabut saraf motoris. Serabut saraf motoris kemudian dia akan kembali ke otot tersebut sehingga menyebabkan terjadinya ekstensi dari tungkai bawah. Ini yang disebut dengan monosinap. Artinya kalau monosinap itu hanya ada satu ganti neuron, jadi dari sensoris kemudian ke motoris langsung, ya. Tetapi kalau refleks yang disebut dengan polisinap itu nanti akan banyak sinap yang saling berkaitan. Jadi dia akan juga mengaktifkan otot-otot di sisi kontralateral dari rangsangan. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ada kita menginjak paku ya di kaki telapak kaki sebelah kiri. Maka rangsangan nyeri ini akan dibawa oleh serabut saraf perifer masuk ke medula spinalis di kornu posterior. Nah, selanjutnya dia akan mengaktifkan serabut saraf motoris yang ada di ipsilateral. Jadi yang sesuai dengan rangsangannya. Maka dia akan menyebabkan ekstensinya, otot-otot ekstensi itu dihambat, otot-otot fleksi yang diaktifkan sehingga kaki sebelah kiri akan terangkat. Sebaliknya, nanti yang di kontralateral ini juga akan ada hubungan dengan saraf-saraf motoris yang ada di kontralateral, maka dia nanti akan keluar dari kornu anterior, sisi kontralateral dari rangsangan ya, nanti akan memberikan inervasi ke otot-otot tungkai yang kontralateral. Jadi kebalikannya, kalau tadi ekstensornya itu dihambat, fleksor diaktifkan, maka yang kontralateral itu adalah fleksornya, ekstensornya yang diaktifkan, fleksornya yang dihambat. Nah, di sini ada banyak sinap, ini yang disebut dengan polisinap. Jadi refleks polisinap. Artinya kalau kita menginjak paku gitu kan nggak mungkin kaki kiri yang menginjak paku kemudian kita tambah tekan, kan nggak mungkin, pasti kita kan akan melompat. Nah, pada saat melompat itu kan yang sebelah kiri melompat, yang sebelah kanan akan menahan tubuh kita sehingga kita tidak jatuh gitu. Itu responnya kan seperti itu. Jadi kita akan mengangkat kaki sebelah kiri, nggak mungkin kita langsung tambah masukkan kan, semakin dalam berarti pakunya nanti.